Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 2130603290. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Bapak Priski Danur Ahmad SE MACC. Baiklah, di sini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. 1. Persamaan dasar akuntansi. 2. Konsep penjurnalan akuntansi. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, laporan keuangan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan antara angka kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis dengan dalam lebih persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal sebagai sarana melancarkan liabilitas, serta kewajiban atau beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang modal masuk dalam bagian pasiva. Poin yang kedua adalah konsep dasar akuntansi adalah landasan yang berlaku umum sehingga diperoleh suatu kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi sangat penting untuk dipahami agar terhindar dari adanya kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, konsep dasar akrual atau accrual basic dalam akuntansi. Pada konsep dasar akuntansi akrual, suatu peristiwa usaha langsung diamati dan dikaitkan dengan waktu terjadinya peristiwa. Bila peristiwa sudah terjadi, pengaruh sudah harus diakui tanpa memperhatikan pembayaran sudah dilakukan atau belum. 2. Dasar kas atau cash basic. Transaksi atau peristiwa ekonomi diakui pada saat terjadinya pembayaran atau penerimaan kas dan dicatat dalam buku akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada waktu periode transaksi kas berlangsung. 3. Konsep kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu sendiri sesuai dengan standar akuntansi. Keuangan perusahaan terpisah dari pemilik keuangan, karyawan, dan dari keuangan para direksi. Dengan demikian, perusahaan dianggap sebagai badan atau organisasi yang berdiri sendiri. 4. Kesinambungan atau going concern. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya berusaha berjalan terus-menerus sepanjang masa. Dalam proses usaha tersebut senantiasa dibuat laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang disusun secara periodik sesuai konsep dasar akuntansi dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran usaha.
Dengan membandingkan laporan keuangan dari suatu periode ke periode lainnya, dapat diperoleh suatu data akurat mengenai naik turunnya pendapatan dan beban dari perbandingan laporan keuangan. Itu. Jika dipandang perlu dibuatlah strategi dan kebijaksanaan untuk pengembangan usaha. Yang kelima, penetapan beban dan pendapatan atau matching konsep. Konsep akuntansi standar selanjutnya adalah dalam penetapan beban dan pendapatan perusahaan hanya diakui dalam periode dan yang bersangkutan, sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasikan. Perhitungan laba rugi yang dilaporkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam jangka waktu yang tertentu atau periode tertentu. 6. Harga perolehan atau cost. Transaksi usaha yang terjadi dalam pembelian yang dilakukan perusahaan dicatat sebesar harga perolehan barang tersebut. Misalnya dibeli sebuah mesin seharga 10 juta, mesin tersebut kemudian dipasang di pabrik. Ternyata masih dikeluarkan beban pemasangan mesin sebesar 1,2 juta. Maka harga perolehan menjadi 11.200, 10 juta, dan 1,2 juta. Nilai dapat dicatat dalam akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa dalam pertukaran. 7. Konsep dasar periode akuntansi. Informasi keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala, misalnya per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Laporan informasi keuangan secara berkala ini disebut periode akuntansi. Tujuan diadakannya pelaporan secara berkala ini adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Pengukuran nilai uang. Transaksi-transaksi usaha harus dapat diukur dengan satu kesatuan uang tertentu. Demikian juga dengan harta, utang, dan modal yang terdapat dalam perusahaan. Dengan adanya pengukuran dengan nilai uang ini, maka seluruh kekayaan perusahaan dihitung nilainya. Selain memperhatikan ke-8 konsep dasar akuntansi di atas, kita juga perlu memahami bahwa akuntansi sendiri adalah konsep pencatatan uang yang terdiri dari sekumpulan informasi yang harus dikelompokkan berdasarkan laporan keuangan atau informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal atau eksternal perusahaan. Kita ketahui. Yang pertama, konsep dasar akrual atau accrual basic dalam akuntansi. Konsep dasar akuntansi akrual, suatu peristiwa usaha langsung diamati dan dikaitkan dengan waktu terjadinya peristiwa. Bila peristiwanya sudah terjadi, pengaruhnya sudah harus diakui dan tanpa diperhatikan pembayarannya sudah dilakukan atau belum. 2. Dasar kas atau cash basic. Transaksi atau peristiwa ekonomi diakui pada saat terjadinya pembayaran atau penerimaan kas dan dicatat dalam buku akuntansi serta diperoleh dalam laporan keuangan pada waktu periode transaksi ke kas berlangsung. Ketiga, konsep kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu sendiri sesuai dengan standar akuntansi. Keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, keuangan karyawan, dan dari keuangan para direksi. Dengan demikian, perusahaan dianggap sebagai badan atau organisasi yang berdiri sendiri. 4. Kesinambungan atau going concern. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya berusaha berjalan terus-menerus sepanjang masa. Dalam proses usaha tersebut, senantiasa dibuat laporan keuangan perusahaan.
Laporan keuangan perusahaan yang disusun secara periodik sesuai konsep dasar akuntansi dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran usaha. Dengan membandingkan laporan keuangan dari periode ke periode lainnya dapat diperoleh suatu data akurat mengenai naik turunnya pendapatan dan beban. Dari perbandingan laporan keuangan itu jika dipandang perlu dibuatlah strategi dan kebijaksanaan untuk pengembangan usaha. Yang kelima, penetapan beban dan pendapatan atau matching konsep. Konsep akuntansi standar selanjutnya adalah dalam penetapan beban dan pendapatan perusahaan hanya diakui dalam periode yang bersangkutan sehingga beban dan pendapatan yang terjadi benar-benar sudah direalisasikan. Perhitungan laba rugi yang dilaporkan menggambarkan dan keadaan yang sebenarnya dalam jangka waktu yang tertentu atau periode tertentu. Yang keenam, harga perolehan cost. Transaksi usaha yang terjadi dalam pengambilan yang dilakukan perusahaan dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Misalnya, dibeli sebuah mesin harga 10 juta. Mesin tersebut kemudian dipasang di pabrik. Ternyata masih dikeluarkan beban untuk pemasangan mesin sebesar 1,2 juta. Maka harga perolehan menjadi 11.200.000, 10 juta, dan 1.200.000. Nilai inilah yang dicatat dalam akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan memperoleh sebuah barang atau jasa dalam pertukaran. 7. Konsep dasar periode akuntansi. Informasi keuangan perusahaan harus dilaporkan secara berkala, misalnya per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Pelaporan informasi keuangan secara berkala ini disebut periode akuntansi. Tujuan diadakannya pelaporan secara berkala ini adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang sesuai dengan dasar konsep akuntansi. 8. Pengukuran nilai uang. Transaksi usaha harus dapat diukur dengan satuan uang tertentu. Demikian juga dengan harta, utang, dan modal yang dapat dalam perusahaan. Poin yang ketiga, posting buku besar. Cara memposting jurnal umum ke buku besar. Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Mencatat tanggal transaksi dan jumlah akun yang akan didebit atau dikredit dalam akun yang sesuai. Yang kedua, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. Yang ketiga, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Pada buku besar, bentuk-bentuk akun yang biasa digunakan yaitu akun bentuk T, akun 2 kolom, akun 3 kolom, dan akun 4 kolom. Penyebutan istilah 2 kolom mengacu pada jumlah kolom yang digunakan untuk mencatat nilai uang. Berikut disajikan bentuk-bentuk cara memposting jurnal umum ke buku besar tersebut. Keterangan. 1. Nama akun diisi nama akun yang bersangkutan. Yang kedua, kode akun diisi nomor akun yang bersangkutan. Yang ketiga, tanggal untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Yang keempat, keterangan digunakan untuk mencatat penjelasan singkat transaksi. Yang kelima, ref atau referensi digunakan mencatat nomor halaman dokumen yang menjadi sumber pencatatan. Yang keenam, debit dan kredit untuk mencatat nilai transaksi. Yang ketujuh, untuk mencatat saldo akhir suatu akun setelah suatu transaksi dicatat dalam akun tersebut.
Setelah kita mempelajari berbagai bentuk akun buku besar, akan lebih jelas lagi jika kita mempelajari cara mencatat transaksi dalam jurnal dan melakukan posting ke buku besar yang disajikan sebagai berikut. Transaksi selama bulan Oktober pada Eva Salon. 1 Oktober 2005. Nyai Eva memulai usaha salon yang diberi nama Eva Salon. A. Uang tunai senilai 5 juta. Piutang 300.000. C. Perlengkapan salon 7 juta. Peralatan salon 10 juta. 2. Dibayar sewa gedung untuk salon 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. 4. Pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Yang keenam, tanggal 6 dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar beban iklan di koran. Tanggal 10 dikeluarkan uang perkas sebesar 500.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko Sinar. Tanggal 15 dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Tanggal 16 diterima pendapatan setengah bulan pertama 4 juta. Tanggal 27 dibayar rekening telepon dan listrik bulan ini 150.000. Tanggal 31 dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Tanggal 31 pelayanan salon yang membayarannya tidak diterima langsung berjumlah 1.450.000. Tanggal 31 pengambilan price oleh pemilik sebesar 200.000. Poin terakhir yaitu laporan keuangan. Pengertiannya juga didefinisikan dari laporan keuangan adalah sebuah pencatatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Di dalamnya berisi pencatatan transaksi dan juga pencatatan uang yang terjadi dalam sebuah bisnis. Fungsi dan tujuan dibuat laporan keuangan bisnis perusahaan. Fungsi dan tujuan dibuatnya laporan keuangan bisnis perusahaan. Tujuan juga fungsi dari beberapa laporan keuangan ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam periode tertentu. Di mana hasil laporan ini akan digunakan untuk menggunakan informasi laporan ini. Juga semua stakeholder yang berkepentingan dengan laporan ini. Selain tujuan tersebut, adapun fungsi lain dari laporan keuangan adalah yang pertama, untuk evaluasi kondisi perkembangan bisnis dan usaha. Untuk melakukan evaluasi perkembangan bisnis dan usaha, tentu harus ada data acuan yang digunakan. Yang kedua, untuk menilai kondisi bisnis apakah sedang perlu modal tambahan. Setelah diketahui kondisi usaha sedang rugi atau untung, dapat diputuskan apakah perlu ditambah modal pada usaha tersebut. 3. Sebagai laporan bertanggungjawaban kepada stakeholder, laporan terkait informasi keuangan perusahaan ini biasanya juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai stakeholder. Terdapat 5 jenis laporan keuangan yang lengkap biasanya digunakan terdiri dari yaitu seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ada 2 jenis laporan keuangan bisnis untuk laba rugi, yaitu yang pertama laporan laba rugi single step. Bentuk laporan laba rugi single step lebih sederhana sehingga biasanya
digunakan pada skala bisnis yang tidak terlalu besar. Rumusnya penghasilan bersih, pendapatan plus keuntungan, beban plus kerugian. Laporan laba rugi multiple step berbeda dengan contoh single step. Pengertian format jenis laporan keuangan laba rugi multiple step perusahaan ini lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi, Anda harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Laporan laba rugi multiple step menggunakan beberapa rumus akuntansi yang mengetahui nilai akhir laba. Nilai akhir pada laba bersih seperti laba kantor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Pendapatan operasional sama dengan laba kotor kurang biaya operasional. Untuk contoh format jenis laporan keuangan perusahaan perubahan modal, laporan neraca seperti namanya neraca atau balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Rumusnya aset kewajiban plus modal. Aset untuk sisi aktiva sementara kewajiban dan modal untuk sisi pasifa. Ingat, antara sisi aktiva dan pasifa harus seimbang. Contoh format jenis laporan keuangan neraca di perusahaan adalah seperti berikut. Laporan arus kas terdiri dari tiga aktivitas utamanya. Berikut 3 contoh sederhana aktivitas keuangan tersebut. Yang pertama, aktivitas operating activities. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activities. Yang ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activities. Catatan atas laporan keuangan dikenal juga sebagai catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang merupakan bagian salah satu jenis atau bentuk dari laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Namun CALK ini sebenarnya bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat CALK adalah perusahaan yang skala besar atau perusahaan yang sudah go public. Tujuan pembuatan laporan terkait informasi keuangan di perusahaan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.